Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadinya kedoliman, penjajahan wabil khusus yang menimpa saudara kita tercinta Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel, itu semua akibat daripada kaum muslimin ini tidak bersatu. Sekali lagi, ini semua akibat kaum muslimin tidak bersatu, yaitu bersatunya dengan menegakkan, melegalkan undang-undang dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sistem Islam. Karena hanya dengan sistem Islamlah kaum muslimin ini akan bersatu di bawah naungan kepemimpinan khilafah ar-rasyidah ala minhajil nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat fakta, seakan-akan kaum muslimin wabil khusus yang ada di Palestina ini tidak mungkin ini bisa diselesaikan. Di dunia ini semuanya ini serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal kita wabil khusus kaum muslimin mau merubah, mau menggasak, mengusir penjajah itu. Apakah kita cukup diam, hanya berdoa, atau mungkin hanya sekedar bantu makanan, obat-obatan, sementara membiarkan Zionis Israel terus menerus membombardir, sehingga dari kalangan saudara kita Palestina kita kadang-kadang ini nggak tega, sampai ada anak kecil, ya, anak kecil ditangkap oleh Zionis Israel, kemudian dipenggal di depan ibunya. Sampai begitu jahatnya yang namanya Zionis Israel ini. Harapannya dengan raja tega itu, yang Israel itu ditakuti. Sampai kapan ini peristiwa atau kejadian seperti ini kita biarkan? Jadi wahai seluruh negeri-negeri muslim, wabil khusus yang dekat di Timur Tengah sana, yang dekat dengan Palestina, ya panjenengan itu jangan berpangku tangan, hanya bela asobiahnya, negerinya saja. Sementara kezaliman, penderitaan yang dialami oleh saudara kita Palestina kita biarkan. Ini bukan sikap orang muslimin. Karena orang muslim itu al-muslim akul muslim. Seorang muslim itu saudara terhadap sesama muslimnya. Ketika mengalami menderita, ikut menderita. Ketika susah juga ikut merasakannya. Mestinya begitu. Bukan malah membiarkan wabil khusus negeri kita tercinta Indonesia secara jangka pendek mestinya untuk menyelesaikan Palestina ini ini masukan usir penjajah. Bukankah negeri kita itu punya undang-undang dasar 45 itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Untuk apa undang-undang itu? Sementara saudaranya yang jelas-jelas merdeka, bahkan diakui oleh anggota negara-negara anggota PBB, sempat termasuk negeri kita Indonesia ini juga mengakui terhadap kemerdekaan negara Palestina. Lah kok iya ketika saudara kita itu dijajah oleh Zionis Israel? Sekali lagi, Israel itu memang kecil, namun di belakang Israel itu ada negara kuat, yaitu Amerika Serikat. Menurut akal, ya, dengan
demokrasi dan canggih dengan didukung oleh apa ya, finansial yang kuat, yang kokoh begitu. Menurut akal gak mungkin Palestina itu bisa diselesaikan, gak mungkin. Apa yang kita andalkan? Di sisi lain, negara-negara Muslim masih diam, gak ngurus, gak peduli. Menurut akal gak mungkin. Untuk itu mari supaya mungkin bagaimana usaha kita sebagai kaum muslim yang realistis, yaitu dengan mengokohkan umat di seluruh dunia ini. Takbir! Ulangi lagi, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Biar jangan, kamu nanti siang makin ngantuk sambil berdiri sambil diam-diam. Lihat mulia ini. Ya, kita itu dibanding dengan pendeta saudara itu tidak ada apa-apanya. Walaupun perdana menteri Israel mengancam negeri kita, mau menyerang. Jikalau kita ikut cawe-cawe terhadap permasalahan di Palestina, silahkan kan begitu. Kaum muslimin tidak akan diam itu. Wahai orang kafir, coba lanjutkan ancaman itu terhadap kaum muslimin. Wabil khusus negeri kita tercinta. Jangan main-main dengan orang Muslim. Ya, jadi kaum muslimin ini cukup kuat. Ya, keyakinannya juga kukuh. Sandarannya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuat, Maha Pelindung. Jadi dengan undang-undangnya itu apa? Kaum muslimin ini bisa bersatu. Itu hablum minallah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Selama kaum muslimin ini berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, pasti bersatu. Lah kok sekarang ini bercerai-berai karena ya hablullah, aturan Allah, kitab suci Allah ini diabaikan, ya disingkur, dicampakkan isinya, sehingga kehidupannya mengalami kesulitan dan kesulitan. Kan begitu. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, jika dimaksud dzikri di situ ma anzalallah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Siapa saja yang berpaling terhadap Al-Quran, maka akan diberi kehidupan yang sempit. Itu sudah umum, banyak yang hafal itu, tinggal mau melaksanakan apa tidak. Dari dalam surat Az-Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang ikut berpaling terhadap peringatan Allah yang haram, nuqayyid lahu syaitonan, maka Allah akan menyediakan setan sebagai qarin, bahwa lahu qarin. Maka orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran akan dibarengi setan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya budaya setan itu lemah. Untuk itu mari kita hadapi dengan Islam, dengan kepemimpinan di bawah satu panglima, yaitu khilafah ar-rasyidiyah ala minhajil takfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.